Selamat datang di channel MGMP Sejarah Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yulia Nurtati pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa supaya kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anakku sekalian, materi yang akan Ibu bahas sekarang itu adalah tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal yang dimulai dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari pelajaran ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan kondisi sosial budaya Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, ini kita masuk pada materi, yaitu Indonesia pada masa demokrasi liberal yang terbagi ke dalam 3 season. Yang pertama itu adalah bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Mari kita bahas satu persatu. Di bidang politik, pada masa demokrasi liberal ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Going now, I'll give up everything. Daunting all, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I wanna reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I wanna reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, I just so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. I'll give up everything, daunting all, if I can see my dream, make things right. 'Cause I'll do anything, make what I want a reality. Going now, I'll give up everything, daunting all, if I can see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything to make what I
nomor 39 itu adalah tentang pembekuan DPRD. Selanjutnya ini adalah tentang foto dari atau gambar dari Kabinet Natsir, dan Perdana Menteri Muhammad Natsir ini yaitu berada di barisan paling depan. Posisinya ada di sebelah kiri. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman, berasal dari Partai Masyumi yang memerintah dari tahun 1951 sampai dengan 1952. Kabinet Sukiman itu adalah merupakan koalisi dari Partai Masyumi dan Partai PNI. Kabinet Sukiman itu berhasil menasionalisasi DJTC Bank yang merupakan banknya Belanda menjadi Bank Indonesia. Program kerjanya itu pertama menjaga keamanan, kemakmuran rakyat, penyelenggaraan pemilu secepatnya, melakukan politik Indonesia bebas dan aktif, penyelesaian Irian Barat, dan penumpasan PKI dan paham komunis. Dan Kabinet Sukiman ini dibubarkan karena yang pertama adalah karena penandatanganan MSA. Apa itu MSA? MSA itu adalah suatu program kerjasama pemberian dana bantuan ekonomi dan angkatan perang dari Amerika Serikat. Yang kedua dikarenakan karena gagal dalam pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga gagal dalam menangani pemberontakan DITII. Nah, ini gambar dari Kabinet Sukiman. Perdana Menteri Sukimannya ini yaitu ada di posisi sebelah kiri barisan paling depan. Selanjutnya yang ketiga adalah Kabinet Wilopo yang berasal dari Partai PNI yang berkuasa dari tahun 1952 sampai dengan 1953. Kabinet Wilopo ini adalah merupakan kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Adapun program kerjanya yang pertama adalah persiapan pemilu untuk memilih badan konstituante, DPR, dan meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan juga keamanan rakyat. Kabinet Wilopo ini bubar dikarenakan yang pertama adalah adanya gerakan separatis, di mana pada waktu itu di Indonesia sedang terjadi gerakan separatis, terutama DITII yang terjadi di Jawa Barat dan juga luar Jawa. Yang kedua, terjadinya peristiwa 17 Oktober tahun 1952, dan yang ketiga karena terjadinya peristiwa Tanjung Morawa. Apa itu peristiwa 17 Oktober tahun 1952? Yaitu peristiwa di mana KSAD yang pada waktu itu dijabat oleh Abdul Haris Nasution dan 7 panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat sementara dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari 7 panglima tersebut, pernah mengarahkan Moncong Meriam ke istana dengan dalih melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa. Sedangkan peristiwa Tanjung Morawa itu terjadi tahun 1953, di mana pemerintah Republik Indonesia Karesidenan Sumatera Utara merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas area perkebunan tembakau di Desa Perdamaian, Tanjung Morawa, yang lokasinya sudah ditempati oleh penggarap liar. Di antara mereka terdapat beberapa imigran gelap Cina. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah itu memindahkan para penggarap dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia, organisasi massa PKI. Dan pada tanggal 16 Maret 1953,
pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh pasukan polisi. Nah, itu tentang peristiwa Tanjung Morawa. Selanjutnya ini tentang gambar dari Kabinet Wilopo. Ini Perdana Menteri Wilopo-nya sama seperti sebelumnya, posisinya ada di barisan depan paling kiri. Selanjutnya yang keempat itu adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang berasal dari Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, yang berkuasa dari tahun 1953 sampai dengan 1955. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini merupakan kabinet koalisi dari PNI dan Nahdlatul Ulama. Program kerjanya itu mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan membentuk panitia pemilu pusat di bawah pimpinan Bapak Hadikusumo. Kemudian pada masa Ali Sastro Amijoyo menjadi Perdana Menteri itu terselenggara Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan yang terakhir, Kabinet Ali Sastro Amijoyo itu dibubarkan karena adanya mosi tidak percaya sebab tidak berhasil menyelesaikan masalah Irian Barat dan juga pemberontakan DITII. Nah, ini gambar dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Ini adalah Ali Sastro Amijoyo-nya yang bertindak sebagai Perdana Menteri, sama posisinya itu ada di barisan paling depan sebelah kiri. Selanjutnya, yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi Kabinet Burhanuddin Harahap ini berkuasa dari tahun 1955 sampai dengan 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap ini merupakan kabinet koalisi dari Partai Masyumi, PNI, dan PSI. Program kerjanya menyelenggarakan pemilu pertama untuk memilih anggota DPR, anggota Badan Konstitusi, dan fokus mengatasi masalah korupsi dan pengendalian inflasi. Kabinet Burhanuddin Harahap dibubarkan karena tidak bisa mengatasi perpecahan pasca pemilu sehingga partai pendukung menarik dukungannya. Nah, ini tentang pelaksanaan pemilu, ini surat suaranya pemilu tahun 1955, yaitu pemilu pertama di Indonesia. Ini adalah partai-partai politik yang ikut dalam pemilihan suara tahun 1955. Kemudian ini adalah rangkaian proses pemilihan suaranya, ini masa kampanye. Kemudian selanjutnya tentang pemilu pertama tahun 1955, ini dilaksanakan 2 tahap ya. Yang pertama itu adalah untuk memilih anggota DPR, yang kedua adalah untuk memilih Badan Konstituante. Selanjutnya itu bahwa pemilu pertama tersebut menghasilkan 4 partai besar. Apa saja? Yang pertama itu adalah PNI ini, kemudian yang kedua adalah Masyumi ini, dan yang ketiga ini adalah Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir ini yang berwarna putih itu adalah PKI. Nah, itu tentang hasil pemilu pertama tahun 1955. Kemudian yang keenam itu adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Ini berasal dari Partai Nasional Indonesia yang berkuasa tahun 1956 sampai dengan 1957. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini merupakan koalisi dari Partai PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Program kerjanya yang pertama itu adalah perjuangan Irian Barat,
memperbaiki perekonomian negara, melaksanakan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, dan pembatalan hasil konferensi meja bundar. Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini dibubarkan karena terdapatnya gerakan separatis di daerah-daerah. Kemudian semakin maraknya korupsi di kalangan pejabat dan terdapatnya perbedaan pendapat antara Tentara Nasional Indonesia dengan Masyumi. Nah, ini tentang gambar Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua. Sama seperti dengan sebelumnya bahwa ini Ali Sastroamidjojo ada di barisan paling depan, posisinya paling kiri. Dan perlu kalian ketahui, Ali Sastroamidjojo itu terpilih sebagai Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Selanjutnya yang ketujuh adalah Kabinet Juanda, atau kita lebih sering mendengar dengan istilah Jaken Kabinet, yang berkuasa pada tahun 1957 sampai dengan 1959. Kabinet Juanda itu bersifat non-partai tetapi mendapat dukungan dari partai PNI dan Nahdlatul Ulama. Program kerjanya yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi hubungan dengan Malaysia, melanjutkan pembatalan KMB, mengembalikan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Sedangkan Kabinet Juanda itu dibubarkan karena dikeluarkannya dekret atau konsepsi presiden. Nah, ini gambar dari Kabinet Juanda. Nah, ini Juandanya sama, yaitu ada di barisan paling depan, posisinya sebelah kiri. Nah, itu tentang bidang politik, dan sekarang kita lanjutkan ke bidang ekonomi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada masa demokrasi liberal, kondisi perekonomian di Indonesia itu terjadi inflasi. Terjadi krisis ekonomi, di mana krisis ekonomi tersebut itu tidak boleh dibiarkan, harus segera diatasi supaya tidak terjadi krisis berkepanjangan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi bidang ekonomi tersebut yang mengalami kesulitan adalah pertama, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, yaitu mengenai nilai tukar mata uang Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Oktober tahun 1946 itu dikeluarkan uang kertas baru yang bernama ORI, Uang Republik Indonesia. Kemudian juga yang ketiga itu dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 1946, yaitu tentang pendirian Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi. Selanjutnya di sini diberlakukannya ada sistem ekonomi gerakan benteng dari Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan yang terakhir itu diberlakukannya ada sistem ekonomi Alibaba. Nah, ini gambar Bapak Kasimo yang mengeluarkan program Plan Kasimo, ya, di mana dalam Plan Kasimo ini adalah terdapat pemberian bantuan bagi para petani dan pemilik tanah, dan juga perbaikan dalam bidang pertanian, ya. Selanjutnya ini juga dalam rangka perbaikan ekonomi itu adanya istilah gunting Syafruddin, yaitu pemotongan nilai tukar rupiah hingga nilainya itu menjadi setengahnya. Ini kebijakan dari Bapak Syafruddin. Selanjutnya ini adalah
foto dari Mr. Ishak Cokro Hadisuryo. Ini adalah penggagas dari gerakan ekonomi Alibaba. Ekonomi Alibaba itu adalah suatu gerakan di mana terdapat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina, yang tujuannya tiada lain adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dan ini adalah foto dari Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini adalah penggagas dari adanya gerakan Benteng, di mana gerakan Benteng itu adalah untuk merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional, yaitu dengan cara memberikan bantuan atau kredit atau pinjaman bagi para pengusaha Indonesia. Itu tentang kondisi perekonomian anak-anakku, dan selanjutnya kita bahas tentang bidang sosial budaya. Selama pemberlakuan demokrasi liberal di Indonesia itu ternyata memudahkan masuknya budaya Eropa dan Amerika, diantaranya dalam bidang seni musik, kemudian dalam bidang makanan, dan dalam bidang tata busana. Kemudian selanjutnya terdapat kebebasan berpolitik dan berkreasi. Selanjutnya, dampak politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari pelaksanaan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Yang pertama itu program kerja tidak dapat dijalankan dengan baik. Sebagai akibat, umur dari kabinet-kabinet yang berkuasa itu tidak lama. Ya, jadi berlangsung sangat singkat. Yang kedua, masuknya budaya asing, dan yang ketiga, banyaknya pengangguran. Nah, itu anak-anakku tentang pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.